Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami mendapatkan kesempatan yang begitu baik, dan juga kami akan mendapatkan satu pengajaran tentang satu kiasan, satu lambang, dan juga satu simbol yang sangat penting di dalam Alkitab. Dan kami akan menyelidikinya serta berusaha untuk memberikan hati kami untuk terbuka kepada firman-Mu yang kekal dan pengajaran-pengajaran Alkitab. Bagaimanakah keberadaan lambang simbol dari ular ini? Tuhan, pimpin kami supaya kami tidak jatuh dalam begitu banyak pandangan yang keliru tentang kehidupan iman kami. Terima kasih Bapa, berkatilah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Kita akan membahas hari ini tentang satu pelajaran yang penting ya, tentang lambang atau simbol dari ular. Nah, pelajaran ini sebenarnya kita masuk dalam pelajaran yang bidang teologianya itu adalah metaphorical theology. Ya, nanti saya akan mempersiapkan ini secara awal dan juga bagaimana pendekatan serta introduksinya. Dan ini kita membahas tentang tema yang penting ya. Jadi saya sudah bahas tentang teologi laut, teologi gunung, dan sekarang kita akan masuk teologi tentang lambang ular atau teologi ular. Dan bertepatan dengan hari raya Imlek yang kita juga ada ular kayu ya. Jadi ini sebenarnya tidak berkaitan secara langsung. Tapi saya ingin kembali kita membuka hati kita bahwa lambang ular itu ada di agama, ada di budaya, dan ada di seluruh pengertian dan pemikiran manusia mulai zaman dahulu sampai nanti di masa mendatangnya. Dan khususnya kitab Wahyu juga menceritakan tentang lambang dari ular atau si naga, ular tua atau si iblis. Ya, kita akan bahas ini. Dan kita belajar, yang pertama adalah kita membaca Yohanes pasal 3 ayat yang ke 10 ya, dari ayat yang ke 9 saya bacakan. Dan ayat yang kita akan fokuskan ayat 14, 15, dan 16. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, guru Israel, maha guru ya maksudnya. Dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Apa yang kami ketahui, apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Jadi yang dunia saja kamu nggak ngerti, nggak mau ngerti, apalagi yang rohani. Dan itu ada sekatnya, ada penghalangnya. Jadi yang tidak bisa tembus. Ayat yang ke-13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun ke surga, yaitu anak manusia. Dan kita melihat di sini sangat jelas, yaitu anak manusia yang tidak ada yang seorang pun dikatakan yang telah naik ke surga, kecuali yaitu daripada dia yang telah turun ke surga. Siapa dia? Yaitu anak manusia, Yesus sendiri. Dia sendiri berkata pada Nikodemus. Dan kemudian ayat yang ke-14. Nah, ini ada satu keunikan ya dalam gambaran atau metafor yang dipakai Tuhan Yesus ini, dan juga terjadi pada zamannya Musa. Dalam bilangan yang ke-21 ayat 9 dikatakan Musa membuat ular tembaga itu ya. Dan di situ ada peristiwa-peristiwa nanti kita akan pelajari. Nah, kita lihat di sini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi ini jelas. Dikatakan apa? Demikian Musa meninggikan ular di padang gurun, juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi ular yang ditinggikan oleh Musa itu menunjukkan satu gambaran figuratif language gitu ya, figuratif, satu ungkapan, satu kiasan, dan lambang simbol atau metafor menggambarkan bahwa ular itu, ular tembaga itu adalah menunjuk langsung kepada Kristus yang mati digantung di kayu salib dan dilambangkan dengan ular. Karena ini adalah sesuatu yang agak unik ya, karena biasanya kan anak domba yang disembelih gitu. Di sini dilambangkan dengan ular. Jadi ular bukan hanya negatif, tetapi juga bisa menjadi positif. Dan ular itu pun melambangkan Kristus. Bukan hanya melambangkan kepada iblis atau ular besar, ular tua itu, yang pembohong itu, tapi juga menunjuk kepada Kristus. Jadi ada positifnya. Jadi kita harus hati-hati.
Jadi kiasan gambaran lambang ular itu tidak selalu jelek, tetapi biasanya dalam menunjukkan pada kejahatan, kepada perilaku dan tingkah laku atau sifat yang begitu jahat seperti iblis, dan juga yang memiliki sifat yang licik, cerdik seperti ular, dan punya bisa yang mematikan. Ya, mulutnya itu mematikan. Ya, racunnya itu. Dan di sini dikatakan ayat 15 ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi bukan pada Musa orang itu diselamatkan, bukan pada Taurat orang itu diselamatkan, tetapi kepada ular sebagai lambang pada Kristus yang akan disalibkan, yang akan mati, menderita, dan 3 hari akan bangkit itu yang akan menyembuhkan. Iman kepada ular tembaga itulah yang akan menyembuhkan bangsa Israel. Dan ini penting sekali. Kenapa? Ini adalah satu gambar yang begitu jelas, dan ini diungkapkan langsung oleh Tuhan Yesus sendiri, dan dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa apa yang terjadi di bilangan 21 dan juga bilangan yang menceritakan ini semua itu berkaitan dengan dirinya, langsung menunjuk pada dirinya, menyaksikan pada dirinya, dan dia sendiri mengatakan hal itu bahwa ular tembaga itu adalah aku. Jadi jelas ya. Jadi kita belajar teologi ular, nanti kita pelajari latar belakangnya semuanya. Nah, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Jadi hidup kekal itu bukan terletak kepada ular tembaganya, tetapi menunjukkan kepada siapakah ular tembaga ini, yaitu pada Kristus. Bukan Musanya, bukan Tauratnya, bukan Harunnya, bukan ritual-ritual keagamaan, bukan. Tapi semua ritual itu, semua fungsi keimaman, fungsi daripada kenabian, dan fungsi daripada hukum Taurat menunjuk kepada Kristus, menyaksikan kepada Kristus, dan itulah puncak yang tertinggi dari seluruh berita kebenaran, dan menunjuk kepada siapakah Taurat itu akhirnya menunjuk pada siapakah ritual-ritual agama orang Israel, dan juga pembasuhan sampai ke ruang Maha Kudus, dan penyembelian, pemenggalan kepala anak domba atau anak sapi atau binatang-binatang itu yang diharapkan dan juga ditetapkan oleh Tuhan, dan sewaktu disembelih darahnya itu melambangkan kepada Kristus. Jadi bukan hanya ular, juga anak domba, juga anak kambing, dan semua binatang-binatang sebagai korban. Di situ melambangkan tentang Kristus. Ini sangat luar biasa ya, kita akan pelajari ini. Nah, baru setelah itu ayat yang sering kali orang hafalkan, orang Kristen, menjadi firman Tuhan yang merangkum seluruh daripada isi kitab suci itu, dan banyak orang mengatakan Yohanes 3:16 ya. Dikatakan di sini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan siapakah itu? Yaitu anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, logos yang menjadi manusia, dan logos itu bersama-sama dengan Allah, dan logos itu adalah Allah sendiri. Jadi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang terwujud, gambar Allah yang terwujud. Dan pentingnya kita belajar metaphorical theology nanti adalah ini. Jadi Yesus gambar Allah, gambaran Allah. Jadi bentuk dari perwakilan dari Allah waktu dia menjadi manusia. Disitulah kepenuhan Allah ada di sana, dan segala-galanya yang kita perlu kenal tentang Allah ada di dalam diri Yesus. Segala perilaku dan segala percakapan, segala ucapan, tingkah laku seluruhnya adalah Yesus menyaksikan kepada siapakah Allah sebenarnya, atau Yahweh. Ya, oke. Nah, kita akan pelajari ya. Kita akan membuka satu PowerPoint ya di sini. Ya. PowerPoint. Nah, dalam Injil nanti kita pelajari mulai dari Matius gitu ya. Nah, sekarang kita akan mundur. Nah, saya berharap saudara kalau mau merekam ini atau memfoto ini silakan ya. Saya nggak melarang. Tetapi saudara harus menyatakan bahwa ini sumbernya dari mana, itu penting ya. Sumbernya dari saya mengambil dari Alkitab, dan juga penulis-penulis, serta banyak buku yang berpuluh-puluh buku, dan kalau saya baca sampai hari ini ada ribuan buku ya. Jadi di sini saya akan memperlihatkan kita. Nah, kita akan melihat menguak makna metafor dalam Alkitab tentang ular ya, teologi ular, teologi metaphorical ya, figurative theology sebenarnya. Nah, di sini kita ada gambar bagaimanakah ular itu melambangkan tentang hal-hal yang bersifat kegelapan, dan juga penipuan, kemunafikan, kejahatan, dan sumber daripada roh-roh jahat dan semuanya, dan dipimpin oleh iblis sendiri. Dan di situ ada Kristus yang mengalahkan ular dan yang meremukkan kepalanya. Nah, di sini kita melihat bagaimana Kristus itu melambangkan satu kemenangan, dan
ular-ular itu berada dan takluk kepada dia, lambang-lambang semuanya itu ya, atau disebut juga dengan Leviathan. Nah, kita akan belajar tentang mitologi atau ular dalam mitologi Yunani dan juga agama-agama. Mungkin nggak semuanya, ya mungkin di dalam sedikit saya bahas ya. Mungkin di dalam agama Chinese dan semuanya itu juga ada tentang ular atau show ular ya. Saya tidak mendetail. Nah, kita akan melihat keberadaan itu mulai dari ada 6 contoh ya. Kalau saya lihat ada 6 contoh, mulai dari Dewa Hermes, Asklepios, dan kemudian Ouroboros ya, dan Medusa atau Gorgon, dan Python di Delphi, ular besar yang merupakan satu cerita dewa-dewa atau mitologi, dan Eristikon ya, dan juga hukuman ilahi tentang Erisiskon ya di situ, dan tradisi medis dan juga bagaimanakah manfaat ular serta lambang-lambang tentang lambang-lambang show ular dan juga tentang tahunan per tahun ya, lingkaran tahun, terus kalender kronologi dari China ya. Kita akan melihat itu secara singkat aja ya. Dan kemudian kita lihat bagaimana ular dalam Alkitab digambarkan dalam Alkitab. Mulai dari Alkitab awal, kitab Kejadian, dan di situ ada ular. Dan kemudian tentang Mazmur juga memberitakan ini, Amsal juga, Yesaya itu lumayan banyak, dan juga Yeremia, serta Amos, dan ada beberapa kecil yang lainnya. Nah, ini yang penting-penting ya. Mengapa saya nanti berkonsentrasi pada Yesaya dan juga Yeremia, terutama Yesaya? Karena di situ ada satu bagaimanakah ular itu kemudian tunduk dan tidak menjalankan kejahatannya, dan itu ditaklukkan menjadi binatang yang jinak ya. Itu tentang eskatologi. Terus dilambangkan sebagai apakah ular itu? Sebagai penghukuman dan kesembuhan ya, dalam Bilangan 21 ayat 6-9. Dan dalam Injil juga diceritakan bagaimana ular itu melambangkan tentang hal-hal yang bisa positif ya, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan kemudian dalam Injil Wahyu yang terakhir, nah kita akan belajar ini. Oke, saya pikir cukup. Nah, saya akan membahas hal ini ya, mulai dari mitologi Yunani ya, kita bahas ini ya. Oke, kita akan membahas dari ayat tadi yang kita baca. Kita akan bahas nanti setelah kita bahas tentang pengaruh-pengaruh mitologi Yunani dan religi ya. Nah, saudara, kita tahu bahwa ada Dewa Hermes. Dewa Hermes itu memiliki 2 ular dan ada tongkatnya dililit oleh 2 ular yang menunjukkan pada kebijaksanaan dan keseimbangan pembawa pesan dewa. Hermes itu membawa pesan dewa. Dan pesannya itu melilit tongkatnya, yang satu menyembuhkan, satu itu bijaksana, dan satu membuat orang itu harus kalau tidak menjalankan itu akan melambangkan kematian. Asklepios juga sama, dewa penyembahan, dan tongkatnya ada 1 ular melilit, lambang sama ya, melambangkan suatu hidup yang bijak dan juga orang-orang yang akan menerima kesembuhan. Kalau mereka orang-orang yang berpengetahuan, mereka akan bisa memiliki satu yang disebut sebagai ilmu atau bijaksana yang bisa mengobati ya. Ular berganti kulit melambangkan regenerasi, itu juga menunjukkan hal ini. Jadi pengaruh dari mitologi Yunani dan juga pemberitaan Yunani itu banyak sekali mempengaruhi gereja awal ya, dalam pergumulan pengajaran-pengajaran. Selanjutnya, kalau ada ular disebut sebagai ular yang bertransformasi, artinya ular itu ganti kulit itu ya. Jadi kalau kita lihat ular ganti kulit itu dia melepaskan dan menjadi hidup yang baru. Nah, biasanya kita memakai istilah kupu-kupu, dari kepompong menjadi kupu-kupu, transformasi hidup ya. Nah, kalau orang Yunani itu ular yang dipakai, transformasi siklus kehidupan yang pembaruan. Jadi bentuknya baru, lebih bagus, lebih kuat, lebih apa ya, istilahnya orang itu lebih bermutu gitu di situ. Kehidupan menuju kehidupan yang terus bersiklus menuju kehidupan yang kekal. Nah, itu mereka punya kepercayaan seperti itu. Dan kemudian Ouroboros, ular yang memakan ekornya sendiri. Nah, itu ada satu gambar lukisan atau mungkin di beberapa arkeolog ataupun artefak ya, itu ada ular yang memakan ekornya sendiri. Itu ada di Mesir dan Yunani, dan itu menunjukkan siklus kehidupan, kelahiran dan kematian. Jadi waktu dia hidup, kemudian menelan dirinya, kematian, dan kemudian berlanjut lagi, lahir kembali, terus kemudian mencari kehidupan, memakan dirinya sendiri, dan terus seperti itu. Jadi
melambangkan bahwa hidup itu akan berputar terus dan menunjukkan kepada satu kerinduan manusia untuk masuk dalam hidup yang terus-menerus. Jadi Ouroboros itu melambangkan keberlanjutan dan keutuhan dari seluruh semesta alam. Kemudian Medusa yang lebih negatif adalah Medusa menyatakan bahaya kematian dan kekuatan merusak semuanya. Dengan apa? Dengan orang yang melihat mata dari Medusa itu akan menjadi batu, menjadi patung ya. Jadi mati dan dia menjadi patung di situ. Dan kita melihat juga yang selanjutnya adalah satu cerita tentang Apollo yang membunuh Python, ya, mengambil alih tempat sebagai pusat nubuat dan kebijaksanaan ilahi yang mengalahkan kekuatan duniawi. Jadi Python itu melambangkan satu kekuatan duniawi yang dikalahkan oleh Apollo. Dan juga kita melihat ada juga Erisiston. Ya, Erisiston itu adalah tentang hukuman ilahi, tokoh yang dihukum dewa karena bertindak sombong dan melanggar kesucian dan kemudian dibuang dan menjadi kayak orang itu dihukum gitu ya. Jadi dikucilkan seperti itu. Dan di kuil itu dipelihara ular yang memiliki kemampuan menyembuhkan kalajengking, racun, bisa semuanya. Dan itu adalah hal-hal yang bersifat sebenarnya sangat mahal. Ya, kalau kita lihat Scorpio atau kalajengking itu juga yang lain-lainnya ya. Itu sebenarnya mereka diambil racunnya walaupun cuma berapa mililiter ya, kecil sekali. Tapi itu harganya bisa puluhan miliar kalau dijadikan satu yang bermanfaat, bisa menjadi obat, bisa menjadi macam-macam gitu ya. Dan juga di tradisi Cina itu ular itu juga sebagai alat penyembuh. Ya, penyembuh itu artinya apa? Bahwa mulai dari empedunya itu untuk luka dalam dan semuanya, serta di situ ada sio ular ya. Di dalam tahun 2025 sio ular ya ular kayu. Dan menunjukkan ular kayu adalah ular yang menunjukkan kepada satu siklus kehidupan yang akan kita lihat apa yang terjadi itu disesuaikan semua dengan siklus yang ada ya di dalam kalender orang-orang Chinese itu. Nah, saya tidak bahas secara detail ya. Nanti saudara bisa pelajari. Nah, saya akan membahas yang gambaran ular dalam Alkitab. Nah, setelah kita melihat mitologi yang ada dan juga mitos-mitos itu semuanya yang tidak pernah terjadi, tetapi satu cerita gambaran yang imajinasi manusia. Nah, saudara, kita melihat bahwa Alkitab dituliskan oleh Allah sendiri, firman Tuhan, dan ini bukan imajinasi. Jadi kalau ada ular, itu ular adalah secara fisikal itu adalah ular. Dan jika ular itu menggambarkan dan dipakai kemudian ada dinyatakan pengaruh jahat atau dia melambangkan pada iblis. Nah, saudara, ular itu menunjuk langsung kepada tingkah laku dan sifat karakter daripada iblis. Jadi Alkitab itu sangat banyak sekali simbolisme, metafor-metafor, dan juga pengajaran teologis yang berkaitan dengan bentuk kiasan-kiasan atau ya disebut sebagai gambaran-gambarannya, metafor itu. Ular tidak hanya berfungsi sebagai makhluk fisik, tetapi juga lambang teologis yang penuh arti secara rohani dan mencerminkan karya kehendak dan rencana Allah yang membuat seluruh apa yang ada itu dibawa kendali dan dibawa kontrol dia. Mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Ular itu sebagai penutup pembuka binatang yang ada satu-satunya adalah ular. Setelah itu unik sekali ya. Mulai dari Taman Eden sampai nanti menuju pada taman surgawi yang kekal itu. Ya, di situ ular itu akan dihentikan oleh Tuhan. Nah, dalam kitab Kejadian kita lihat bahwa ular sebagai simbol godaan dan dosa yang masuk dalam hidup manusia. Kejadian 3:15, makhluk yang paling cerdik di antara segala makhluk. Lebih cerdik dari semua makhluk yang ada. Dan merupakan simbol kelicikan dari seluruh daripada hati manusia yang jatuh karena pengaruh ular ini. Ya, selambang daripada iblis. Dan kejahatan manusia dalam dosa secara metaforikal menunjukkan bahwa ular mewakili kekuatan yang menghancurkan manusia, destruktif. Jadi supaya meninggalkan kehendak Allah dan dijadikan seperti Allah. Dan ini terjadi bukan hanya kepada Adam yang pertama, tapi juga Adam yang kedua dan Adam yang terakhir, Yesus Kristus. Digoda oleh iblis yang dulu menggoda melalui bentuk seperti ular. Ya, dan di situ iblis muncul kembali dengan satu wujud yang roh itu dan Tuhan berhadapan-hadapan. Tuhan yang menjadi manusia berhadapan dengan iblis yang roh. Mengapa dia bisa melihat itu? Karena Tuhan adalah Allah sendiri. Saudara, ini satu keunikan di dalam iman Kristen adalah Kristus manusia dan dia adalah Allah sendiri. Jadi dia waktu bisa berkomunikasi dengan iblis karena dia memiliki dunia ilahi. Dan kita tahu bahwa iblis itu di bawah kontrol dia. Nggak bisa
Iblis tidak mengendalikan manusia, tetapi iblis tidak mengendalikan Allah, tetapi iblis dikendalikan oleh Allah. Dan manusia sampai hari ini tidak bisa mengendalikan iblis kecuali dia di dalam karya Kristus, dan dikatakan segala kuasa yang Bapa berikan padaku akan aku berikan padamu. Ya, di situ jika kita mengabarkan Injil, firman Tuhan, dan firman yang menguduskan kita, firman yang akan memberikan kita harapan, firman yang mengalahkan dan memindahkan gunung. Apa itu? Firman yang ada dalam hatimu, yang tertuju dalam imanmu, yang menunjuk pada kepercayaan kepada Yesus sebagai anak manusia, sebagai anak Tuhan, anak Allah. Dan di dalam Kejadian pasal 3, 15-16 itu ada janji Injil yang awal, namanya proto-evangelium. Dan dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dengan keturunannya. Jadi permusuhan, peperangan ini bukan hasil karya atau rencana daripada kekuatan iblis, bukan. Ini adalah ketetapan dari Tuhan. Dikatakan, aku akan mengadakan. Jadi Tuhan yang mengadakan, karena kamu sudah menjatuhkan perempuan ini, maka perempuan ini akan memerangi kamu. Jadi bukan Allah memerangi iblis. Iblis nggak bisa menang dengan Tuhan. Tapi manusia yang kalah ini akan Tuhan tegakkan, dan manusia inilah yang akan mengalahkan iblis. Dan tidak ada manusia yang bisa mengalahkan iblis, maka satu-satu jalan adalah Allah menjadi manusia supaya bisa mengalahkan iblis. Karena manusia jatuh dalam dosa. Begitu sekali kalah, manusia kalah selamanya. Jadi Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka seluruh umat manusia tidak ada satupun yang bisa melawan iblis kecuali Kristus, Mesias, anak Allah yang menjadi manusia. Jadi di sini ada janji proto-evangelium yang menunjuk pada Kristus, karena di situ dikatakan ada korban binatang yang diambil bajunya dan dipakaikan kepada Adam dan Hawa, dan itu adalah lambang keselamatan. Adam dan Hawa memakai daun pohon ara. Nah, istilah pohon ara sudah saya bahas di dalam ini ya, lambang pohon ara dan teologi pohon. Nah, saudara akan pelajari di sana. Jadi ada teologi pohon, ada teologi laut, ada teologi gunung, dan sekarang teologi figuratif tentang lambang ular, teologi ular itu ya. Nah, kita akan melihat, coba kita lihat di sini ya. Jadi permusuhan ini adalah permusuhan bukan satu lawan satu, bukan hanya sesaat, bukan hanya waktu saya hidup, tapi turun-temurun, keturunanmu dan keturunannya. Jadi iblis pun memiliki keturunan di dalam keturunan manusia. Jadi iblis tidak kawin dengan manusia, tapi pengaruh iblis itu waktu manusia jatuh dalam dosa itu merasuk dalam seluruh hidup manusia, dan manusia yang bersama dengan iblis, manusia yang bersama dengan Allah, manusia dalam kegelapan dan manusia dalam terang Tuhan, manusia yang mendapatkan janji keselamatan, manusia yang tidak mendapat janji, manusia yang mendapatkan kemurahan dan manusia yang tidak mendapatkan kemurahan, manusia yang mendapatkan pengampunan dan manusia yang tidak diberikan Tuhan pengampunan. Dan itu disebut sebagai keturunan naga, keturunan ular, keturunan dari iblis. Ya, bukan keturunan secara fisik ya, tapi ini ada keturunan merupakan yang dipengaruhi semua di dalam dosa Adam dan Hawa, dan semua jatuh dalam dosa. Dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ular menjadi simbol kekuatan dosa yang akan dihancurkan oleh Tuhan, dan di saat akhir zaman, dan di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa ular sudah jatuh. Dan dia mulai dengan apa? Dengan menginjak kepalanya waktu dia di kayu salib, dan kakinya itu dipaku dan tumitnya itu hancur. Dan di situ kehancuran dari tumit, tulang tumit Tuhan Yesus itu menghancurkan kepala daripada ular. Artinya kepala itu sudah tidak berkuasa lagi. Kepala itu kan penguasa. Jadi kalau tulang tumit yang hancur itu, tumitnya itu menunjukkan satu penyembahan, satu penyerahan, satu sungguh-sungguh pengabdian. Nah, saudara, kalau iblis tinggi sendiri, nah ini yang dihancurkan Tuhan dengan kerendahan hati, dengan kesungguhan dan penyerahan. Di sini iblis hanya kalah dengan apa? Dengan kekuatan ini. Jadi kalau kita pakai kekuatan kita nggak bisa menang. Tapi kalau kita menyerahkan pada Tuhan, kita serahkan semua dan kita menerima semuanya seperti Kristus, dan kemudian kita diubahkan. Kita memiliki kuasa, yaitu mengalahkan dosa, kekuatan belenggu dosa, kekuatan kedagingan kita, dan maut. Ya, ini adalah solusinya. Dan kita akan melihat di dalam kitab Mazmur ya, kitab Mazmur. Coba kita lihat dalam kitab Mazmur, Mazmur 91. Ya. Ayat yang ke-6. Demikian.
Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam kegelapan, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, engkau tidak akan menimpamu. Dan tetapi itu tidak akan menimpamu. Dikatakan jelas sekali ya. Dan pada ayat yang ke-13, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ya, Mazmur 140, saya bacakan ya, 140 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan Allahku, kekuatan keselamatku, engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Ya Allah, jangan penuhi keinginan orang fasik, jangan luluskan tipu rencananya. Orang-orang mengelilingi aku meninggikan kepala, biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Nah, ini adalah pertolongan dari Tuhan. Dan kita lihat di dalam kitab Amsal 23 ayat yang ke-32. Ya. Demikian. Ya, saya bacakan 31. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya, dan mengilau dalam cawan, dan mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memakut seperti ular, dan menyembuhkan bisa seperti ular beludak. Jadi jelas ini ya, kita masih ingat Tuhan Yesus memakai kata ini. Dan di dalam Amsal yang pasal 30, kita lihat ayat yang ke-19. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan lalu menyekam mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Dan mulutnya penuh dengan tipuan. Ini adalah di dalam kitab Amsal. Dan berbeda dengan wanita yang bijaksana, yang tidak pernah ada mulutnya berbisa dan beracun dan kebohongan pendustaan. Ya, itu disamakan dengan dusta sama dengan bisa ular. Nah, kita akan melihat Yesaya. Ya, ini Yesaya sangat bagus sekali. Yesaya pasal 11 ayat yang ke-8. Saya bacakan ayat yang ke-8 ya. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cari susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Nah, kedua kalinya ular beludak dipakai dalam firman Tuhan. Ular beludak, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Allah, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Dan ini adalah satu kedamaian dan sukacita hidup tanpa dosa di akhir daripada seluruh manusia. Dan ini adalah hidup yang kekal dan dimulai dengan sekarang. Ya, pasal 65, Yesaya pasal 65 ayat yang ke-25. Demikian, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa, sebentar ini kok loncat. Ya, sebentar. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Dan bahkan ular pun tidak bisa lagi menyatakan kejahatannya. Dan itu melambangkan akan hidup di dalam kedamaian surgawi. Nah, surah ini luar biasa sekali. Ya, di dalam Yesaya 65 ayat yang ke-25. Nah, kita lihat Yesaya 14 sekarang ya. Yesaya 14 ayat yang ke-29. Janganlah bersukaria hai segenap Filistia, karena walaupun gada orang memukul engkau sudah patah, tetapi dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak, dan anaknya akan menjadi ular naga terbang. Nah, ini melambangkan pada siapa? Kalau kita lihat, surah ini semua melambangkan pada kuasa dari kejahatan, ya. Dan ini akan dihentikan oleh Tuhan. Ini melambangkan pada hal-hal yang gelap. Yeremia sekarang. Yeremia 46 ayat 22. Nah, saya bacakan. Suaranya seperti ular yang mendesis apabila mereka berjalan maju dengan bertentara. Mereka mendatangi dia dengan membawa kapak seperti orang-orang penebang pohon. Dan pasal yang ke-27 dalam Yeremia juga sama ya. Jadi menjelaskan tentang ilustrasi tentang ular. Ayat yang pertama. Pada permulaan pemerintahan zaman Sedekia anak Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Yang dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan. Buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah pada tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, dan kepada Raja Tirus Sidon. Dengan perantaran utusan-utusan telah datang ke Yerusalem menghadap Sedekia Raja Yehuda. Dan apa yang akan mereka
lihat itu. Surah di sini dijelaskan pada pasal yang 30. Kita lihat pasal 30 ayat yang ke-6. Cobalah tanyakan sendiri. Tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan. Mengapa setiap mukanya berubah menjadi pucat? Dan dikatakan jelas sekali kan dalam Misa ini. Hai alangkah hebatnya hari itu tiada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mematahkan kuk para tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak menjadi mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi pada Tuhan Allah dan kepada Daud raja mereka yang kubangkitkan kepada mereka. Ya, dalam Yeremia 51 ya, Yeremia 51. Kita lihat dari Yeremia 51. Sekarang kita lihat. Yeremia 51 ayat yang 34. Aku dimakan habis, dihamburkan oleh Nebukadnezar Raja Babel. Diletakkan seperti mangkuk yang kosong. Ia menelan aku seperti ular naga. Ia memenuhi perutku dengan pengananku. Yang enak-enak ia membuang aku. Biarlah penggagahan dan penghancuran atasku tertimpa pada Babel. Begitulah hendaknya berkata pada penduduk Sion. Biarlah darahku tertimpa pada penduduk negeri Kasdim. Begitulah hendaknya mereka berkata kepada Yerusalem. Dan ini menunjukkan bagaimanakah Nebukadnezar itu menyiksa Yeremia. Dan saudara, kita akan masuk dalam pembahasan khususnya dalam Bilangan. Kita buka ya, Bilangan pasal 21 ayat yang ke-6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung. Jadi memerintahkan ular tedung itu masuk ke antara bangsa itu dan memakut mereka sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Tidak tahu berapa orang, ratus orang, ribu orang. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata setelah banyak mati, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan pada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpakut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seorang dipakut ular, ia memandang pada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Jadi yang kena bisa ular, yang dipakut ular dan diracuni ular, memandang pada ular yang diletakkan menunjuk pada Kristus, maka ular yang memiliki bukan bisa yang jahat, tapi yang bisa menghilangkan bisa ular semua, yang menyembuhkan seluruh racun itu dan menetralisir dan menyembuhkan mereka semua. Jadi ular disembuhkan dengan ular, dan itu lambang dari, kalau kita lihat kedokteran ya, ada seperti gelas yang agak lebar itu kan, dan kemudian ada ular. Nah, surah di situ. Jadi pengobatan semua adalah menunjukkan kepada penyembuhan, dan itu melambangkan semua kepada Kristus. Jadi seluruh pengobatan kedokteran itu menunjuk kepada prinsip yang ada dalam prinsip keselamatan, juru selamat yang dibawa dan yang diemban oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi bayangkan saudara, seluruh dasar kedokteran yang ada itu terlengkapi dan terpenuhi serta digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dialah dokter segala dokter, dialah ular segala ular, dialah segala yang bisa ditaklukkan dan tidak ada yang bisa menghentikan dia. Dan itu dikatakan jelas sekali. Dan dibuatlah ular tembaga, dan di sini melambangkan bukan hanya penghukuman, tapi juga melambangkan simbol kesembuhan. Jadi yang melihat sembuh nggak melihat mati. Jadi ular ini, ular yang mematikan dan ular yang menyembuhkan. Jadi kalau ular yang tadi itu mematikan semuanya, tapi Yesus, segala ular yang mencubit, yang menggigit engkau dengan bisanya itu, kalau kamu percaya kepada ular ini, kamu sembuh. Sehebat ular itu memberikan bisanya, menggigit kamu sebanyak apapun, nggak bisa kamu pasti sembuh. Tetapi kalau kamu tidak percaya, kamu matinya double, mati karena racun dan mati menolak Kristus. Di situ. Ya, itu artinya dalam Yohanes pasal 3 ayat 14, 15 dan 16. Begitu besar kasih Allah. Dan apa yang besar kasih Allah? Dia menghilangkan seluruh racun dalam hidupmu. Kematian yang ada, yang sudah memakut engkau, dan engkau hanya bisa hidup waktu engkau memandang ular yang akan
memberikan dan memakut engkau, dan ular itu akan memberikan darahnya, ular itu akan menyembuhkan engkau. Jadi bukan bisa racun, tapi dia memberikan darahnya. Ular yang memberikan darahnya adalah darah anak domba. Dan ini satu ilustrasi yang sangat bagus sekali ya. Nah, kita perhatikan sekali di dalam kitab Injil ya. Nah, kitab Injil sekarang kita lihat. Tadi ini kan di dalam perjanjian bilangan ya. Kitab Injil pasal 3 ayat yang ke-7. Perhatikan. Tetapi pada waktu ia melihat orang banyak, orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia pada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Jadi ular di sini melambangkan bahwa mereka yang seperti pemimpin agama penuh dengan kemunafikan, kelicikan seperti ular akan dihancurkan oleh Tuhan dan akan dibinasakan oleh Tuhan. Dan kamu mau melarikan diri kemana? Hai kamu keturunan ular beludak, siapa mengatakan kamu dapat melarikan diri dari murka Allah? Nggak bisa kamu. Ya. Dan ini sama dengan Lukas pasal 3. Lukas pasal 3. Kita lihat. Ayat 7. Lalu ia berkata pada orang-orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Nah, baru ayat ke-8 dikatakan dalam Lukas ini, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jadi kamu tidak bisa dijamin karena nama Abraham, karena nama Musa, karena nama Yosua, karena nama Daud, karena nama Salomo, karena nama Harun, karena nama siapapun, Elia, Elisa, enggak ada yang jamin. Dan dikatakan di sini, bahkan Tuhan bisa, kalau kamu nggak mau, Tuhan bisa menjadikan batu-batu ini menjadi bangsa Israel yang baru. Surah ini sangat mengesankan sekali. Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Nah, ini banyak dipakai dalam etika Kristen ya. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus hatimu seperti merpati. Ini satu ungkapan. Jadi satu ungkapan yang merupakan satu pola hidup orang Kristen. Jadi ular yang cerdik itu kita diberi satu hikmat oleh Tuhan. Kecerdikan ular itu bisa kamu manfaatkan, tetapi kamu harus memiliki hati yang tulus seperti merpati. Karena ular nggak pernah tulus, karena ular banyak liciknya, maka kecerdikan ular itu bercampur dengan kelicikannya, dan ular itu menjadi binatang yang mematikan, dan bisanya itu betul-betul membuat kamu akan mengalami maut. Tetapi jika engkau bisa mengambil hikmat bahwa ular itu adalah cerdik dan kamu ambil cerdiknya, tapi dengan hati yang tulus, maka ular dan merpati ini menjadi satu pasangan. Dalam seluruh pengertian kita sebagai orang-orang percaya mempunyai etika seperti ular yang cerdik dan begitu tulus hatinya seperti merpati. Dan itu adalah etika Kristen, lambang ular dan burung merpati. Saudara lebih dalam lagi nanti saudara bisa mendapatkan khotbah atau renungan yang lebih dalam lagi. Ya, doakan kalau saya bisa, saya akan buatkan itu secara khusus. Matius 12 ayat 34. Kita lihat. Matius 12 ayat yang ke-34. Hai kamu keturunan ular beludak, dan siapa yang mengatakan ini adalah Yesus Kristus. Jadi Yohanes Pembaptis dan Yesus sendiri menyebut orang-orang Farisi ahli Taurat itu ular beludak. Dikatakan di sini. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal baik sedangkan kamu sendiri jahat? Kamu ngomongnya baik-baik tapi hatimu itu busuk yang luar biasa. Seperti kuburan yang begitu indah di depannya tapi dalamnya tulang belulang. Keturunan ular beludak, mengucapkan hal baik sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik. Ya, dikatakan dari perbendaraannya, dari hatinya yang baik. Dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat, yaitu hatinya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Dan ini satu perkataan dari Tuhan Yesus yang sangat jelas sekali untuk menyatakan pada kita. Ya, oke, kita akan lihat di sini ya. Kita lihat Markus sekarang. Markus pasal yang ke-16 ayat yang 18. Ini adalah satu ayat tambahan ya, ayat tambahan yang diberikan, dan kita akan belajar
ayat yang ke-18. Dikatakan mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi kalau Kristus Tuhan kita menyertai, maka racun ular pun tidak membunuh kita. Dan itu terjadi pada Kisah Para Rasul di mana Paulus menerima pakutan ular dan dia tidak mati. Ya, di dalam Kisah 28 ayat 4 dan 5. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang pada yang lain, orang ini sudah pasti mati karena dia seorang pembunuh, dia seorang penjahat, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Nah, di sini kita lihat ada Dewi Keadilan, yaitu berkaitan dengan mitos Yunani. Kenapa kita tadi belajar mitos Yunani? Ya, ada Medusa, ada Asklepios itu ya, yang kita sebut sebagai dewa itu ya, Asklepios, dewa penyembahan, dan juga ada Medusa, Gorgon, dan juga dewa Hermes. Dan dikatakan dengan jelas di dalam kisah tadi bahwa Paulus itu kena kutukan, kena karma dari Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu pun. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak dan kemudian kejang-kejang dan kemudian mati rebah seketika juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa Paulus adalah seorang dewa. Lebih hebat dari Dewi Keadilan. Dia digigit nggak apa-apa gitu kan. Dan ini mitos semuanya dalam pemikiran orang Yunani bersama dengan Paulus. Oke, nah kita akan melihat di dalam Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat yang ke-19. Ya. Sesungguhnya aku akan memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Oke ya, pasal 11 ayat 11 saya bacakan. Demikian, Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Jadi ular digunakan untuk apa? Bahwa Allah tidak akan mencelakakan kamu. Allah tidak akan punya rancangan jahat licik pada kamu. Dan Tuhan serba baik dan tidak akan tidak baik. Dan Tuhan itu anti ular. Tuhan bukan hatinya perancangannya seperti ular. Dan ular itu bapak pembohong. Tapi Tuhan adalah bapak segala kebenaran. Saudara, ini satu ungkapan bahwa ular itu menunjukkan lawan dari seluruh karakter Allah. Jadi kalau gelap, terang, terang, gelap. Kalau dia tulus, ini licik gitu kan. Dan itu bertentangan luar biasa. Jadi kalau di sini murah hati, di sini enggak, tega hati. Ini hatinya tega, bunuh manusia, hancurkan manusia. Dia tidak pernah bermurah hati dengan manusia. Dia akan hancurkan manusia. Dia hanya pura-pura. Oke, di dalam 1 Korintus sekarang ya. Di dalam 1 Korintus pasal yang 10 ayat yang ke-9. Dan janganlah mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan diingatkan oleh Paulus. Tuhan Yesus mengingatkan tentang ular tembaga, Paulus juga mengingatkan tentang ular tembaga. Dan juga dalam 2 Korintus kita lihat ya, 2 Korintus pasal yang 11 ayat yang ke-3. Demikian. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, keluar kata kelicikan. Setelah itu kelicikan itu sesuatu yang betul-betul licin dan banyak, bisa menghindar kemana-mana. Jadi kalau orang beriman itu mempunyai satu fondasi dasar dan tidak bercabang. Nah, kalau ular itu bercabang hatinya kemana-mana. Di sini ngomong A, di sini B, itu ular itu. Jadi nggak pernah ngomong kebenaran dan selalu ngomong yang lain dan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, ini sesuatu yang sangat runyam gitu ya. Nah, kita akan melihat dari kitab Injil kita belajar dan bagaimana dalam kitab Injil dan juga sampai kepada akhir kitab Wahyu, Korintus juga ada tadi kan. Nah, di dalam kitab Wahyu ada lambang ular, ada di beberapa tempat, ada sekitar 3-4 kali. Kita lihat Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 ya. 9, demikian bunyi firman Tuhan. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut sebagai iblis setan atau satan, menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, itu ayat 14 kan kita lihat.
Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap burung nasar yang besar, dan ia terbang ke tempatnya ke padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama masa 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi 3,5 masa atau 3,5 tahun. Dan dikatakan ayat yang ke-15, lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya dihanyutkan oleh sungai itu. Dan ular itu tetap tidak terima dan ingin gereja Tuhan, orang percaya itu dihanyutkan dengan tipu daya dan arus dunia itu. Dan yang terakhir kita lihat, Wahyu pasal 20, ayat yang kedua. Saya bacakan ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang kunci kerajaan maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan ya. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Dan di sini kita lihat bagaimana ular itu kemudian dipegang dan dikendalikan oleh Tuhan dan diatur dibuka kapan dan semua itu sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa ular melambangkan apa sebenarnya dalam kehidupan yang kita tahu itu ya. Jadi simbol pemberontakan, simbol daripada satu hati yang tidak taat, dan kemudian apa yang terjadi, orang-orang yang melawan Tuhan, melawan kehendak Tuhan itu akan dibinasakan Tuhan dan tidak ada pengampunannya kecuali dia melihat kepada ular tembaga. Jadi semua kehidupan kita harus kembali kepada jaminan, yaitu betapa besar kasih Allah. Jadi kasih Allah yang begitu besar dalam Yohanes pasal 3:16 itu berkaitan dengan bisa ular. Ya, bisa ular. Perhatikan. Bagaimana bisa ular yang begitu menyengat, mematikan, dan begitu cepat itu dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini adalah satu janji Tuhan. Bagaimanakah semua ini bisa dikendalikan oleh Tuhan? Nah, ada satu kejadian ya, dalam 2 Raja-Raja ayat 18 ayat 4. Ini agak unik. Dikatakan di sini ya, bagaimana Hizkia Raja Yuda itu mendapatkan satu korban, bagaimanakah Nehustan itu ya, disebut sebagai Nehustan. Nah, saya bacakan. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berbuat pada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikut dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkan pada Musa. Dan dikatakan di sini, menjauhkan bukit pengorbanan dan menghancurkan berhala-berhala, menghancurkan ular tembaga yang dibuat oleh Musa, supaya mereka tidak memberhalakan ular tembaga itu. Jadi saudara, di sini kita melihat bahwa ular tembaga yang didirikan oleh Musa itu dipegang terus dan disembah terus. Dan akhirnya dihancurkan oleh Hizkia. Dan ini konyol juga gitu ya. Jadi itu berapa ratus tahun itu mereka masih memegang ular tembaga. Jadi saya percaya begini, kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan warisan apa yang ada dalam diri Tuhan Yesus, itu akan menjadi berhala besar. Jadi saya berikan contoh, Yesus lahir di tempat ini. Saudara, itu bisa menjadi tempat orang bisa perdukunan di sana, terus mencari jawaban Tuhan di sana, dan semua kita akan berziarah ke sana, dan mulai dari kematian Kristus, jalannya Kristus, telapak kaki Yesus, badannya Yesus, kemudian pakaiannya Yesus, terus kemudian kain kafannya Yesus. Saudara, itu menjadi bahaya sekali, menjadi berhala. Dan di sini Hizkia dengan perintah dari Tuhan menghancurkan seluruh berhala itu. Jadi sekarang ini saudara, kalau kita percaya tentang kain kafan, walaupun kain kafan itu seumpamanya, kain kafan itu betul-betul menunjukkan pada Kristus, saudara, buat apa? Dan kita beda dengan kepercayaan orang yang mengagung-agungkan kain kafan. Kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa itu harus dihancurkan dan tidak boleh ada bentuk yang lain kecuali hati kita beriman pada Kristus yang diceritakan Alkitab, dan tidak diwujudkan dalam bentuk apapun, apakah itu lukisan, apakah itu barang-barang peninggalan arkeologis, peninggalan-peninggalan yang sudah lama di dulu, baik itu peninggalan yang bisa nampak ataupun yang artifak dan semuanya. Saudara, itu semua dihentikan dan kita tidak percaya itu sebagai wujud penyembahan kita. Dan kita beda dengan gereja-gereja lain. Dan kita tidak menyembah itu. Ya, oke, terima kasih banyak. Dan kita akan bersyukur hari ini karena kita mendapatkan satu kesempatan yang indah. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan.